Drama ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Dongsu yang sedang berjalan sendirian. Di tengah perjalanan itu, ia tiba-tiba diculik oleh segerombolan preman. Ia yang pingsan kemudian dioperasi oleh seorang dokter bedah. Tubuhnya dibelah, kemudian organ dalam dan kedua matanya juga diambil. Saat potongan tubuhnya dibuang oleh si dokter, tubuh Dongsu tiba-tiba bergerak sendiri. Untung saja semua itu hanyalah mimpi belaka. Dongsu digolongkan dalam ras manusia bernama Konek, di mana ia tidak akan pernah bisa mati. Dan apabila terluka, lukanya itu akan sembuh dalam sekejap. Berkat keistimewaannya itulah, Dongsu pun berhasil kabur dari si dokter bedah walaupun salah satu matanya tertinggal di sana. Pada suatu pagi, masyarakat digembarkan dengan sebuah patung karya seni yang terpampang di pinggir jalan. Banyak dari mereka yang kagum, sehingga mereka pun mengabdikan patung tersebut. Siapa sangka karya seni yang mereka anggap patung itu ternyata adalah mayat seorang wanita. Seorang pembunuh psikopat tega menghabisi nyawa seorang wanita, menguliti tubuhnya dan membuatnya seolah-olah seperti patung. Ia bahkan terang-terangan menuliskan tanda pengenal di tubuh wanita itu, bertuliskan PL. Lalu Shin beralih memperlihatkan Dongsu yang sedang memainkan gitarnya. Saat itu ia tiba-tiba merasa sakit pada salah satu matanya yang hilang. Ia seperti mendapatkan penglihatan dari matanya itu, di mana itu berarti salah satu mata Dongsu kemungkinan berada di tubuh orang lain. Dalam penglihatannya, Dongsu melihat tampilan horoskop dengan simbol yang sama persis dengan yang tertulis di tubuh korban pembunuhan tadi pagi. Sejak saat itulah, Dongsu pun mulai mencari salah satu matanya itu dan ia pun sadar bahwa matanya itu kini dimiliki oleh seorang pembunuh psikopat. Sampai hari ini terhitung sudah ada 2 korban pembunuhan yang dilakukan oleh PL dengan konsep yang serupa, sehingga membuat polisi merasa kebingungan setelah mencari identitas kedua korban. Mereka tidak memiliki hubungan sama sekali, jadi dapat disimpulkan kalau PL membunuh mereka secara random. Keesokan harinya, terlihat Dongsu yang sedang bekerja di sebuah pabrik rongsokan milik pasangan lansia. Saat itu si kakek terlihat diganggu oleh 3 anak muda. Dongsu yang merasa kasihan akhirnya membantu kakek tersebut. Alhasil, ketiga anak itu pun menghajar Dongsu dan memotong salah satu telinganya. Mereka sangat terkejut melihat mata Dongsu yang sudah tidak ada dan menyebut Dongsu sebagai monster. Sebutan itu membuat Dongsu sedih sekaligus marah. Sejak kecil, ia dijauhi oleh semua teman-temannya karena keistimewaan yang ia miliki. Pada malam harinya, Dongsu lagi-lagi bertemu dengan para preman yang pernah menculiknya. Para preman itu tentu saja semakin bersemangat mengejar Dongsu, karena mereka kini sudah mengetahui keistimewaan yang ia miliki. Dongsu pun berusaha kabur, sampai akhirnya ia pun diselamatkan oleh seorang wanita yang menulis novel tentang Konek. Ia sudah lama mencari tahu tentang Konek, dan kini ia ingin membuktikannya sendiri kepada Dongsu. Dengan santai, wanita itu pun menyayat kaki Dongsu dan melemparnya ke bawah. Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan pada PL yang baru saja menemukan korban selanjutnya. Siapa sangka pembunuh psikopat itu ternyata adalah sang karyawan teladan di kantor dan bernama Jin Sop. Di kantor, Jin Sop memiliki seorang rekan kerja yang tampaknya tertarik kepadanya bernama Lee Sun Hee. Saat ia sedang berbincang dengan Sun Hee, salah satu mata Jin Sop tiba-tiba sakit, membuat Dongsu lagi-lagi bisa melihat apa yang Jin Sop lihat. Rupanya kondisi ini dipicu ketika Jin Sop mendengar lantunan lagu ciptaan Dongsu. Seolah-olah salah satu matanya merespon suara tersebut. Karena hal ini, Dongsu pun bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang siapa orang yang menggunakan matanya saat ini. Dongsu kemudian pergi ke kantor Jin Sop. Di sana ia pun mengenali wajah Sun Hee. Jadi ia pun bertanya beberapa hal kepadanya. Tak disangka, Sun Hee ternyata malah takut pada Dongsu karena ia tidak sengaja melihat matanya yang hilang. Ia dan temannya bahkan berpikir kalau Dongsu adalah orang yang jahat. Meskipun begitu, Dongsu tetap tidak menyerah. Ia bertekad akan melakukan apapun demi bisa menemukan matanya itu. Dalam ingatannya, Dongsu sempat melihat Jin Sop sedang memperhatikan gambar horoskop. Dengan petunjuk itu, ia pun pergi menemui seorang peramal untuk mencari tahu maksud dari gambar tersebut. Si peramal kemudian berkata, lambang PL berarti planet Pluto. Ada sesuatu yang istimewa dari ini, di mana dalam beberapa waktu, planet Pluto dan planet Venus akan berada di dalam garis yang sejajar, atau bisa disebut dengan konjungsi. Setelah mendengarkan hal itu,
Dongsu pun menyadari bahwa Jinsop memanfaatkan waktu-waktu konjungsi untuk menghabisi para korbannya, di mana pembunuhan selanjutnya akan terjadi pada tanggal 25 Desember dan berakhir di tanggal 6 Januari. Pada tanggal 24 Desember, Jinsop terlihat menggambar wajah seorang ibu-ibu di buku sketsanya. Buku itu memang berisi sketsa para korban yang dijadikan karya seni oleh Jinsop. Saat dia sedang fokus menggambar, Sunhee tiba-tiba datang ke rumahnya. Sunhee akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Jinsop dan berharap mereka bisa lebih dekat satu sama lain. Di waktu yang sama, si peramal melaporkan kedatangan Dongsu pada Detektif Choi. Hal ini tentu saja membuat Detektif Choi curiga kalau pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Dongsu. Terlebih, ia memang sering terlihat di sekitaran lokasi korban. Sementara itu di rumah Jinsop, Sunhee terlihat penasaran dengan apa yang ada di dalam ruangan kerjanya. Di sana, ia pun terkejut karena menemukan buku sketsa seni mayat berisi korban-korban yang telah dibunuh oleh Jinsop. Keesokan harinya, tepat di tanggal 25 Desember, patung mayat kembali ditemukan. Sunhee yang melihat berita itu langsung teringat dengan sketsa mayat yang sama persis dengan yang ada di buku sketsa Jinsop. Di waktu yang sama, Dongsu terlihat berada di lokasi korban pembunuhan. Tak disangka, di sana ia pun malah bertemu dengan para preman yang sedang mengincarnya. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi dengan beberapa polisi yang dikirim untuk ikut mengejar mereka. Beruntung saja Dongsu lagi-lagi diselamatkan oleh si wanita penulis novel yang diketahui bernama Choi Irang. Sesampainya di kantor, Sunhee mengajak Jinsop ke atap kantor dan meminta bantuan salah satu rekan kerjanya untuk mengawasinya. Ia kemudian menanyakan perihal buku sketsa pada Jinsop. Meskipun awalnya Jinsop berusaha menutupi semua itu, namun pada akhirnya Jinsop terpaksa harus segera bertindak saat tahu ada orang lain yang mendengar mereka. Jinsop langsung membuangnya dari lantai atas. Semua yang dilakukan oleh Jinsop ternyata dapat dilihat oleh Dongsu. Barulah setelah itu ia juga membunuh Sunhee. Dongsu sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh Jinsop, sehingga ia pun langsung masuk ke dalam kantor untuk menangkapnya. Saat itu, Dongsu sempat melihat Jinsop masuk ke dalam toilet. Jadi ia pun segera mengikutinya. Jinsop yang kesal lantas menusuk tangan Dongsu. Namun hal itu hanyalah percuma, belum sempat melihat langsung wajah si pembunuh psikopat. Dongsu lebih dulu ditangkap oleh para polisi yang mencurigainya sebagai pembunuh. Saat Dongsu akan dibawa ke kantor polisi, ia kembali diselamatkan oleh Irang, sehingga ia pun akhirnya terbebas. Di sisi lain, kepolisian kemudian memeriksa CCTV untuk membuktikan tuduhan mereka terhadap Dongsu. Dari bukti CCTV, baik Dongsu maupun Irang terlihat sama-sama masuk ke dalam kantor setelah kematian Sunhee dan rekannya, di mana itu artinya bukan merekalah pelakunya. Setelah itu, Dongsu pun mengajak Irang ke rumahnya. Di sanalah Irang menceritakan alasan mengapa ia mencari tahu semua hal tentang Konek. Dahulu ia pernah hampir ditabrak oleh sebuah truk, namun ia berhasil diselamatkan oleh seorang Konek. Sejak saat itulah ia mencari keberadaan Konek untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Irang pun mengaku ia mendapatkan informasi tentang Dongsu setelah menyadap pembicaraan para preman di markasnya. Dongsu kemudian menceritakan pada Irang tentang koneksinya dengan pembunuh psikopat yang diincar akhir-akhir ini. Ia sangat ingin menangkap pembunuh itu sekaligus mengambil kembali matanya. Kini baik Jinsop maupun Dongsu akhirnya sadar. Mata itu merespon suara Dongsu dari sebuah lagu ciptaan Dongsu yang ia unggah di YouTube. Siapa sangka banyak orang yang tertarik dengan lagu itu, hingga ada produser musik yang berusaha mencari penyanyi dan pencipta lagu tersebut. Di markasnya, para preman mulai mencari tahu informasi tentang Jinsop karena ia memiliki mata seorang Konek. Saat mereka sedang berdiskusi, mereka pun menemukan alat penyadap suara yang selama ini disembunyikan oleh Irang. Hal itu pun membuat mereka sangat marah karena Irang telah berani menyadap pembicaraan mereka selama ini. Di waktu yang sama, mata Dongsu kembali terkoneksi. Saat itu, Jinsop memang sengaja melakukannya agar Dongsu melihat sketsa yang ia buat, di mana ia sedang menggambar wajah Dongsu dengan bertulis ia akan segera menemukannya. Selain itu, Jinsop juga sengaja memperlihatkan rencana pembunuhan selanjutnya di mana korban pembunuhan kali ini adalah 3 perempuan. Pada malam harinya, Dongsu mendengarkan seorang penyanyi jalanan yang saat itu sedang menyanyikan lagunya. Saat terkoneksi, ia pun sadar bahwa Jinsop berada di kejauhan sedang memperhatikannya. Ia pun langsung mengejar mobil Jinsop, namun ia malah ditangkap oleh kepolisian.
A few moments later.